Bapak Ibu, saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita dan kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini. Shalom. Pertama-tama atas nama Majelis Jemaat GKE Berimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada yang pertama Ibu Pendeta Pepiola BWDhen yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada kebaktian minggu ini, dan kepada Ibu Diakon Yuliani Ikat selaku liturgus yang akan memimpin kebaktian kita pada pagi hari ini, Ketua Diakon Lingkungan Pelayanan 1, 2, dan 3 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian pada hari ini, kepada Saudari Yuni Diana Angelika yang akan mainkan musik untuk mengirim puji-pujian kita pada kebaktian hari ini, Ibu Nena Tutiasi dan Saudari Adria Irene Christine yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader pada pagi hari ini, Bapak Kennedy Uda selaku operator sound system, Bapak Penetua Timoteus selaku operator LCD dan multimedia, dan segenap sidang jemaat yang hadir mengikuti ibadah minggu hari ini di gedung gereja Betania Berimba maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Penetua Diakon Lingkungan Pelayanan 1, 2, dan 3 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian pada hari ini, kepada Saudari Yuni Diana Angelika yang akan mainkan musik untuk mengirim puji-pujian kita pada kebaktian hari ini, Ibu Nena Tutiasi dan Saudari Adria Irene Christine yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader pada pagi hari ini, Bapak Kennedy Uda selaku operator sound system, Bapak Penetua Timoteus selaku operator LCD dan multimedia, dan segenap sidang jemaat yang hadir mengikuti ibadah minggu hari ini di gedung gereja Betania Berimba maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Berita jemaat pada hari Minggu 2 Mei 2021, berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Berimba pada tanggal dan hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 adalah Pendeta Pelayanan Ibu Pendeta Oktavianti STH, petugas mimbar Penetua Diakon dari Lingkungan 1, 2, dan 3, liturgus Penetua Alice Susiana, song leader Herti Carolina dan Isabel Gloria Angelica, pemain keyboard Mardi Ampung SPD. Berita lain-lain. Bersama ini kami beritahukan kepada pemuda-pemudi Jemaat GKE Berimba bahwa kelas katekisasi CD tahun 2021 akan dibuka kembali, dan bagi pemuda-pemudi sekalian yang ingin dan bisa mendaftarkan dirinya untuk mengambil formulir pendaftaran di Pastori Jemaat GKE Berimba. Demikian berita jemaat ini kami sampaikan. Salam sehat dan tetap patuhi protokol kesehatan. Salam. Segala puji bagi Tuhan Allah, sumber segala hikmat dan pengertian, yang telah memberkati kita sampai pada saat ini Gereja Kalimantan Evangelis kita akan merayakan Hari Pendidikan GKE yang kita rayakan di tengah pandemi virus corona yang juga belum berakhir. Pendidikan bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan, tetapi pendidikan adalah tempat terlaksananya proses perubahan hidup yang di dalamnya terkandung nilai, kerjasama, dan kompetensi. Situasi pandemik ini menjadi tantangan tersendiri bagi kreativitas setiap individu dalam menggunakan teknologi untuk mengembangkan dunia pendidikan. Kiranya perayaan Hari Pendidikan GKE dengan tema kehadiran Roh Kudus memampukan untuk menjadi saksi bagi Tuhan, menjadi momentum yang berharga bagi kita untuk meneguhkan panggilan gereja menjadi berkat dalam dunia pendidikan. Dengan mengerjakan sungguh-sungguh dan melihat kesempatan yang terbuka di tengah kesulitan ini, kita percaya
Dengan pertolongan Roh Kudus, kita dimampukan melaksanakan panggilan suci di tengah dunia, menjadi terang di tengah kegelapan pengetahuan dan hikmat, seraya meyakini bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadamu tetap untuk selama-lamanya. Amsal 111 ayat 10. Marilah kita berdiri memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dari PKJ nomor 280, bait yang pertama, takut akan Tuhan. Sementara itu para pelayan memasuki ruang ibadah. Menyiapkan diri kita untuk bersama-sama memulai ibadah kita. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan tegurannya mendidik itu jalan kehidupan yang melindungi engkau. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Bapak Ibu silakan untuk duduk kembali. Nas pembimbing untuk kita pagi ini terambil dari Yohanes pasal 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Marilah kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 97 bait 1 dan 3. Roh Kudus, kuatkanlah kami. Marilah kita mengucapkan litani syukur dan pengharapan. Kami bersyukur kepadamu,
atas anugerah kesehatan yang mendatangkan kebahagiaan serta kesempatan untuk hidup, sehingga kami dapat melayani dan menolong orang lain. Semoga dengan kesehatan tubuh sungguh-sungguh membawa kesehatan jiwa bagi kami. Dengan demikian kami dapat memuliakan dan memberi kesaksian mengenai nama-Mu dalam keseluruhan hidup kami. Kami bersyukur kepadamu di tengah situasi sulit yang dialami umat-Mu. Selalu terbuka kesempatan dan pintu-pintu kebaikan. Kiranya kami sungguh-sungguh dapat menggunakan setiap kesempatan yang terbuka untuk belajar dan menambah pengetahuan bagi perubahan hidup kami seperti yang Engkau inginkan. Kami bersyukur kepadamu karena hari ini kami merayakan Hari Pendidikan Gereja Kalimantan Evangelis. Kiranya kami dapat menjadi umat-Mu dengan cara menjalankan peran kami sebagai apapun yang Tuhan utus, serta percayakan bagi kami. Sebagai pendidik kami dapat memastikan pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik. Sebagai pelajar kami sungguh-sungguh belajar dan memanfaatkan penggunaan teknologi yang menjadikan kami memiliki kompetensi dan keterampilan yang paling penting di abad ini dengan belajar mandiri. Tolonglah kiranya supaya para praktisi pendidikan dan pemerintah serta gereja segera melakukan transformasi pendidikan, membuka ruang dan kesempatan melalui bermacam metode dan cara menghadirkan berbagai program pembelajaran yang menjawab kebutuhan. Ketika ruang-ruangan kelas tertutup, maka Tuhan telah membuka bagi kami kesempatan belajar di dalam rumah dan keluarga, sehingga kami dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan di tengah keluarga. Sebagai orang tua yang dapat mendidik putra-putri kami seturut dengan kehendak-Mu, sehingga seisi rumah kami mengenal Engkau dan takut kepadamu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita untuk mengaku segala kesalahan dan dosa kita. Bapa yang penuh kasih, kami mengaku semua dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan, baik melalui perkataan dan perbuatan. Kami memohon belas kasih-Mu, berilah kami pengampunan dan damai sejahtera. Bebaskan kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami. Dalam Yesus Kristus, Sang Penebus. Amin. Bapak Ibu, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, baik ada di gedung gereja maupun di rumah masing-masing, baik kita bersama-sama untuk berdiri. Terimalah berita anugerah. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Seperti semula, kini
petunjuk hidup baru bagi sekalian orang percaya seperti terdapat dalam kitab Amsal pasal 15 ayat 31 sampai 33. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Jemaat kami undang untuk duduk kembali. Pembacaan Alkitab untuk kita pada ibadah minggu ini yaitu diambil dari Mazmur pasal 22 ayat yang ke-25 hingga yang ke-31. Mazmur 22 ayat yang ke-25 hingga yang ke-31. Demikian bunyinya. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhan yang empunya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Mari kita memuji memuliakan nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 268 baik 1 dan 2. Hai dengarlah anakku. Hai dengarlah anakku, didikan yang diberikan orang tuamu, karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan pada
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Pepiola, kita akan dengarkan puji-pujian. Kita bersatu dalam doa.
Terpuji Engkau ya Tuhan untuk kasih setia dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Hari-hari kehidupan yang telah kami jalani, kami merasakan pertolongan Tuhan, anugerah dan juga kekuatan dan kemampuan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, dan kami bersyukur untuk hari ini. Kami boleh beribadah kembali bersama-sama, baik ibadah bersama dengan keluarga kami masing-masing di rumah, maupun bersama dengan seluruh anggota jemaat yang boleh hadir di gedung gereja ini. Pujian dan rasa syukur kami ungkapkan kepada Tuhan pada saat ini. Ungkapan hati kami dengan kegembiraan kami memuji dan memuliakan Engkau. Membuka hati kami untuk Tuhan isi dengan firman Tuhan. Menulis hati kami dengan sabda-Mu, sehingga kami percaya hidup kami boleh menjadi berkat dan berbuah. Bapa di surga, bimbinglah kami hidup dengan firman Tuhan. Jikalau ada kuasa kegelapan yang ingin menghalangi kami untuk mendengarkan firman-Mu saat ini, dalam nama Tuhan, Engkau menjauhkan dari hidup kami. Pakailah mulut bibir anak-Mu yang berdosa ini untuk menjadi saluran penyampaian kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Pada hari ini Gereja Kalimantan Evangelis merayakan Hari Pendidikan. Dan firman Tuhan untuk kita pada hari ini terambil dari Yohanes pasal 15 ayat pertama sampai ayat 8. Yohanes pasal 15 ayat pertama sampai ayat 8 dengan mengambil satu judul perikop di dalamnya, pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Amin. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Baik, terima kasih pada Tuhan yang selalu memberkati kita dan menjaga kita. Jika saya bertanya kepada Bapak Ibu, baik yang ada di gereja maupun di rumah, pernahkah Bapak Ibu melihat pohon anggur? Tentu jawaban kita tidak pernah, karena biasanya pohon anggur ini lazimnya dia dijumpai di Israel. Dan pohon anggur ini tanaman menjalar, memiliki suatu batang tunggal yang keras dengan ranting-ranting yang saling mengaitkan dirinya. Di ranting-ranting itulah daun dan buahnya bergantungan. Jika saya ingin bertanya kembali kepada Bapak Ibu, pasti kita mengenal buah anggur, ya, dan pasti kita pernah memakannya, benar? Ada yang manis, ada yang masam, ada juga separuh
manis. Pernahkah kita memikirkan bagaimana caranya untuk mendapatkan buah anggur yang sangat manis dan berkualitas? Tentu membutuhkan kerja keras yang sangat melelahkan bagi para perkebunan atau yang menanam anggur. Karena mereka harus memilih pertama tanahnya, terus memilih bibit anggur yang baik dan manis. Terus mungkin mereka punya teknologi untuk membuat anggur itu menjadi bergizi dengan memberikan mungkin pupuk-pupuk yang hebat. Dan yang diinginkan adalah ketika mereka melakukan sesuatu atau menanam anggur itu dengan benar-benar dilihat, diteliti atau memiliki kualitas tanah yang baik, maka mereka berharap kualitas anggur itu baik, manis. Dan bagi siapapun yang menikmati anggur yang sangat manis tentu akan selalu menginginkannya dan mengulangi kembali untuk menikmati anggur tersebut. Dalam konteks ini kita melihat satu perumpamaan yang diajarkan Yesus kepada para murid-muridnya pada saat itu. Yesus memposisikan dirinya sebagai apa dalam nas ini? Sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai pokok anggur. Dia mengatakan dirinya sebagai pokok anggur. Di mana siapa ranting-rantingnya? Tentu anak-anaknya atau umat yang percaya padanya. Dan sebagai seorang pokok anggur, Yesus bertanggung jawab dengan ranting-ranting yang melekat pada dirinya, dan itu tidak bisa dipisahkan dari dirinya. Ia akan memberikan kebutuhan yang sama kepada ranting-rantingnya. Ia akan bersama-sama dengan ranting-rantingnya akan bertumbuh dan berkembang dengan cara ia akan memberikan kebutuhan pada ranting-rantingnya. Dan ketika Yesus mengatakan dirinya adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya, maka apapun dalam hidup kita yang menjamin kita adalah pokok anggur itu adalah Yesus. Kita melekat pada Yesus. Kita satu dengan Yesus. Jadi Yesus bertanggung jawab dengan apa yang kita butuhkan, dengan apa yang kita inginkan, dan ia memberikan itu kepada kita. Atau ketika kita disebut sebagai ranting-rantingnya. Dan setiap ranting diinginkan apa? Berbuah. Setiap ranting diharapkan menghasilkan buah karena ia tinggal pada satu pohon yang sama. Tinggal pada satu pohon yang sama. Kita semua tinggal pada satu pohon yang sama, yaitu Yesus. Yesus memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan dalam hidup. Yesus memberikan apa yang kita inginkan dalam hidup. Yang ingin Yesus harapkan dalam hidup kita sebagai ranting adalah berbuah. Tetapi dalam nas ini Bapak Ibu, berapa macam ranting yang dikatakan dalam nas ini, digambarkan dalam nas ini? Bukankah ada 3 ranting? Yang pertama, ranting yang tidak berbuah. Ya. Ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah. Dan ayat yang ke-6. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang. Ada ranting yang tidak berbuah. Walau ia tinggal atau melekat pada satu pohon yang sama. Ada ranting yang tidak berbuah.
Setiap ranting jika setelah dipupuk dan dibersihkan namun tetap saja tidak berbuah, makanya ranting itu akan mati. Jadi ada ranting yang tidak berbuah walaupun dia sudah disirami dengan firman Tuhan. Tapi dia tidak merespon firman itu dalam hatinya dan tidak menjadikan firman itu kekuatan hidupnya. Dia biarkan saja firman itu dan tidak dia hidup di dalamnya. Maka ia tidak berbuah. Yang kedua, apa dikatakan dalam ayat 2b? Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Ada yang berbuah tapi tidak banyak, ya, sedikit. Itu dibersihkan supaya ia lebih banyak berbuah dalam hidup. Supaya ia lebih banyak berbuah, ia diberikan lagi pupuk ataupun upaya supaya ia lebih banyak berbuah. Dan yang ketiga adalah ranting yang berbuah banyak. Ayat 5 dan 8. Dan semua orang pasti menginginkan ia berbuah banyak. Arti kata berbuah bahwa tanaman itu hidup, benar? Tumbuh dan semakin matang. Jika ia menghasilkan buah berarti ia tumbuh, hidup, dan buahnya matang dan dapat dinikmati. Dikatakan kita memang sudah bersih oleh firman yang telah disampaikan. Tapi ajakan untuk ayat yang keempat, tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu. Bapak Ibu, kadangkala kita mau tinggal dalam Tuhan, ya, semua kita. Tapi kadangkala kita juga tidak. Kadangkala kita dalam perjalanan hidup, kita mau tinggal dalam Tuhan, tapi ketika Tuhan tinggal dalam hidup kita, kadang-kadang kita hanya bisa merespon sedikit. Tapi jika kita ingin Tuhan atau tinggal dalam Tuhan, kita menginginkan kita hidup 100% dalam tangan Tuhan. Kita menyerahkan sesuatunya dalam tangan Tuhan. Tapi yang Tuhan inginkan, tinggallah dalam Dia dan Dia di dalam hidup kita. Jadi jika Tuhan dalam hidup kita, seperti kita tinggal dalam Dia, kita percaya pada Dia, kita menaruh pengharapan pada Dia, kita menyerahkan hidup kita, kita percaya 100% dalam Dia, memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Yang diinginkan Tuhan adalah hal yang sama dalam hidup kita. Kita diinginkan memberikan yang terbaik dalam hidup kita, berbuah dalam hidup kita, berbuah dalam setiap perbuatan kita. Firman itu kita relevansikan dalam hidup yang nyata, dan kehidupan kita yang nyata menghasilkan buah. Dan buah itu tidak hanya kita nikmati untuk diri kita, keluarga kita, tapi orang-orang di sekitar dan juga sesama kita. Dan satu hal yang terindah dari ayat ini, saya katakan indah, di ayat berapa Bapak Ibu? Ayat 7 ini luar biasa, ya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Luar biasa kan? Janji Tuhan itu luar biasa. Mintalah apa saja maka kamu akan menerimanya. Dan kita dijanjikan Tuhan bahwa janji Tuhan itu tidak pernah diingkari. Dia memberikan apapun yang kita inginkan dalam hidup kita. Mintalah, kamu akan menerimanya. Tapi syaratnya di atas Bapak Ibu, di ayat yang ke-7 demikian. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Tinggal, jika kita tinggal dalam Tuhan, bukan hanya tinggal dalam Tuhan, tapi satu lagi, firman-Nya tinggal di dalam kamu. Jadi firman Tuhan tinggal dalam kita.
maka mintalah apa saja yang kita inginkan, maka kita akan menerimanya. Memang tidak semua yang kita minta pada Tuhan diberikan. Apa yang kita inginkan kadangkala tidak sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan. Tapi yang Tuhan berikan selalu yang baik dalam hidup. Tidak pernah yang tidak baik dalam hidup kita. Dan hari ini Tuhan mengatakan, tinggallah dalam Tuhan. Pada pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Kita sudah tinggal dalam Tuhan. Kita sudah menjadi ranting. Kita sudah menjadi anak Tuhan. Kita sudah menjadi kepunyaan Tuhan. Kita sudah menjadi ahli waris kerajaan sorga. Tapi sudahkah kita berbuah dalam hidup kita? Sudahkah kita menjadi ranting yang berbuah, yang menjadi berkat untuk orang lain? Sudahkah kita benar-benar hidup dengan firman Tuhan dan mengandalkan Dia dalam setiap hidup kita, dalam kehidupan kita? Dan hari ini Tuhan memberikan kita satu perenungan. Saya dan Bapak Ibu, kita sudah milik Tuhan. Kita sudah ditebus oleh Tuhan. Kita sudah menjadi anak Tuhan. Tapi satu hal, sudahkah firman Tuhan itu selalu tinggal dalam hidup kita? Berkarya dengan pikiran, berkarya dalam perbuatan, tutur kata kita. Dan sudahkah kita berbuah untuk menjadi berkat? Hari ini Gereja Kalimantan Evangelis merayakan Hari Pendidikan. Bangsa negara pun merayakan Hari Pendidikan Nasional, kan? Semua kita adalah pendidik. Pertama, baiklah kita mendidik diri kita sendiri terlebih dahulu. Untuk menjadi lebih baik dalam hidup. Semua kita bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak kita dan keluarga kita. Untuk menjadi lebih baik dan memiliki kualitas yang baik. Dan menjadi berkat bukan hanya untuk diri dan keluarga. Tapi untuk semua orang. Kita bertanggung jawab menjadi pokok anggur dan anak-anak kita adalah ranting-rantingnya yang membutuhkan kita untuk membuat mereka berbuah dalam hidup mereka. Seorang murid juga membutuhkan guru-gurunya untuk membimbing mereka supaya mereka menjadi murid yang berkualitas dan menjadi sukses berbuah dalam hidup mereka. Dan hari ini Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan menginginkan kita yang sudah bersih oleh firman Tuhan. Yang sudah bersih oleh penebusan Tuhan dalam hidup dan pengorbanan di kayu salib. Mari mengisi hari-hari hidup kita untuk menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Melewati karya kita, melewati setiap pekerjaan yang Tuhan berikan bagi kita dan membaharui hidup kita menjadi lebih baik di dalamnya dengan belajar untuk membaharui hidup kita hari lepas hari. Nah, hari ini juga mengingatkan kita untuk selalu tinggal dalam Tuhan dan firman Tuhan berkuasa di dalam hidup kita. Dan Tuhan menginginkan kita berbuah menjadi berkat untuk orang lain yang bisa dinikmati orang lain melewati setiap karya yang kita lakukan. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Tuhan memberkati. Silakan untuk memasuki saat teduh masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk selalu berbuah dalam hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Mampukan firman-Mu tinggal dalam hidup kami dan kami berbuah dalam Engkau. Hari ini Gereja Kalimantan Evangelis merayakan Hari Pendidikan GKE.
Berkati lembaga pendidikan Gereja Kalimantan Pengelis, baik dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMU, dan perguruan tinggi. Dan juga para dosen, guru, serta para pelajar, mahasiswa semuanya yang bergerak di bidang pendidikan agar lebih diteguhkan dalam pelayanan dan juga panggilan mereka. Apapun upaya GKE untuk menjadi berkat melalui pendidikan, Engkau memberkati itu semua. Program Gereja Majelis Sinode Resort dan Jemaat dengan tantangan dan kebutuhannya, kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik. Kami percaya situasi dan kondisi masyarakat Indonesia menghadapi virus corona pada saat ini, Tuhan. Biarlah Engkau, kami meminta dukungan doa bagi negara kami dan bangsa kami, supaya dapat mencegah dan menghentikan perkembangan virus dengan cara kami sebagai masyarakat untuk menghargai dan juga menjaga kesehatan kami, menghargai dan juga memproses protokol kesehatan dengan baik. Berkati gugus tugas serta para dokter dan tenaga medis juga relawan, supaya mereka tetap menjalani tugas dan tanggung jawab mereka dengan penuh sukacita. Bapa yang baik, Gereja Kalimantan Pengelis dengan program kerja Majelis Sinode, Engkau memberkati di dalamnya Tuhan. Lebih-lebih kesiapan Sinode Umum GKE yang ke-24 di Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas. Bila Engkau memberkati setiap program dan persiapan Sinode Umum boleh berjalan dengan baik yang dilaksanakan oleh panitia dari Kabupaten Gunung Mas di dalamnya. Sebagai warga GKE, kami mendukung pendidikan GKE. Upaya kami mendukung dengan cara kami memberikan apa yang bisa kami berikan dalam hidup kami. Kami mendoakan supaya Gereja Kalimantan Pengelis dalam mengembang pendidikan, biarlah Engkau selalu memberkati dan menjaga dan juga ikut campur tangan dalam pendidikan GKE. Kami percaya padamu Tuhan perjalanan hidup kami. Kami percaya setiap tantangan, kami percaya setiap pergumulannya, kami percaya setiap harapan kami dalam tangan Tuhan. Engkau yang baik, Engkau yang selalu ada bagi kami. Kami menyerahkan jemaat kekasih kami, jemaat yang ada di Berimba ini. Uluran tangan kasih, kemurahan, anugerah, damai sejahtera, kebaikan, kemakmuran Engkau nyatakan dalam hidup jemaat kekasih kami, jemaat yang ada di Berimba ini. Agar kehidupan jemaat kami di sini bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam pengharapan, dan tetap setia dalam kehidupan mereka pada Tuhan. Bapa di surga, begitu banyak tantangan hidup. Ketika kami sakit, ketika kami mengalami duka cita dan kehilangan, ketika tidak berdayaan datang pada kami, tapi Engkau selalu menguatkan kami dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kasih setiamu memberkati janda dan duda, anak yatim piatu, orang-orang telantar. Engkau melindungi mereka dengan kebaikan, cinta dan kasih-Mu. Bagi saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun kelahiran dan juga perkawinan sepanjang minggu ini, kiranya kasih setia dan kemurahan-Mu memberkati mereka, memberikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, berlimpah, damai, sejahtera. Reni Rolin 34 tahun, Kalista Aprilin 4 tahun. Biarlah Tuhan memberkati dan menjaga mereka. Kasih dan kesetiaan-Mu tidak pernah berlalu dalam kehidupan orang-orang yang percaya pada Tuhan. Demikian juga ketika Engkau memilih kami untuk menjadi hamba-Mu, untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang melayani Tuhan di tengah kehidupan jemaat. Baik kami sebagai pendeta, lebih-lebih Ibu Oktavianti yang melayani di jemaat GKE Berimba. Engkau memberkati dia, memberikan kesehatan, kekuatan, damai dan sejahtera, memberkati rumah tangganya, suami dan anak-anaknya. Pelayanan Ibu Oktavianti didukung oleh Bapak para penetua dan diakon, penasehat jemaat. Engkau memberkati para penetua dan diakon dan juga penasehat jemaat di jemaat GKE Berimba ini. Engkau memberikan mereka kasih karunia, damai dan sejahtera, kesehatan, kekuatan dalam mereka melayani di jemaat GKE Berimba ini. Dalam mereka bersama-sama menumbuhkan iman dan pengharapan di tengah jemaat di tempat ini. Engkau juga memberkati para pekerja gereja-Mu, baik song leader, pemain musik, juga LCD di dalamnya. Engkau memberkati mereka dengan kasih setia dan kemurahan-Mu.
karena kasih setiamu selalu memberkati setiap kami yang setia pada Tuhan. Kami juga menyerahkan para pekerja gereja, pembersih gereja. Biarlah kasih setiamu juga memberkati mereka dan menjaga mereka seperti juga sosistem di dalamnya. Biarlah Bapa di surga Engkau memberkati para pekerja yang melayani jemaat GKI Berimba ini dengan kasih, karunia, dan berkat di dalamnya. Lebih-lebih jemaat-Mu yang ada di Berimba ini dan jemaat Tuhan dimanapun kami berada. Bila Engkau memberkati kami sebagai anak-anak Tuhan yang menaruh pengharapan, cinta dan kasih pada kemuliaan-Mu, yang menaruh setiap pengharapan kami pada kekuatan tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau selalu menginginkan kami untuk selalu berbuah dalam hidup kami, dan mampukan kami untuk selalu berbuah dengan cara belajar untuk selalu melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih untuk semua anugerah-Mu. Dan terima kasih untuk firman yang Kau berikan bagi kami. Inilah hidup kami, inilah keberadaan kami. Kami menyerahkan pribadi dan rumah tangga kami masing-masing dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam hidup kami. Kami selalu berharap pada pertolongan Tuhan. Dengarkan seruan doa dan pengharapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang diakhiri dengan haleluya, haleluya 3 kali. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat duduk kembali. Inilah saatnya bagi kita untuk memberi persembahan, dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata atas anugerah dan kebaikan yang Tuhan berikan. Persembahan yang akan kita berikan hari ini akan berdampak bagi kemajuan kesaksian pelayanan kita. Mari kita memberi yang terbaik melewati persembahan yang kita bawa pada hari ini. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan nas pengantar persembahan. Dari segala sesuatu yang telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35. Mari kita berdoa.
Terpujilah Allah Bapa yang berada di dalam tata kerajaan surga. Kami masing-masing datang pada saat ini dengan membawa persembahan rasa syukur. Tilik keberadaan hati kami masing insani saat ini, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Tuhan, Engkau lebih berkuasa halip langit dan bumi. Engkau lebih mengetahui apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan ini. Kami harus tetap bersyukur dan berterima kasih, walaupun di saat ini bermacam-macam yang kami hadapi. Tapi kami tetap percaya tangan Tuhan tak kurang panjang akan memberi berkat senantiasa, sukacita, damai sejahtera, terlebih-lebih kasih sayang-Mu tiada berkesudahan. Tuhan berkati tiap-tiap keluarga yang memberi persembahan ini dengan rasa syukur. Berkati tiap-tiap insan yang memberi dengan rela hati. Tuhan, berikan pekerjaan tetap, dan bagi mereka yang mendapat pekerjaan tetap, Tuhan tetap pelihara dalam naungan kasih sayang-Mu. Terimalah Tuhan persembahan ini untuk kepujian kemuliaan nama-Mu di bawah langit ini, di tempat dunia ini. Kami percaya Tuhan, Engkau lebih berkuasa di dalam loh hati kami masing-masing. Engkau tahu keberadaan kami masing-masing. Kami menerima dan menerima kasih atas berkat kasih-Mu yang tiada kesudahan dalam persembahan ini. Terimalah Tuhan persembahan ini di dalam nama Yesus Kristus. Engkau suci kuduskan persembahan ini hingga berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari NKB nomor 197, Besarlah Untungku. Ibu kami undang bangkit berdiri, kita akan menerima pengutusan dan berkat. Kita telah mendengarkan firman Tuhan dan patuhilah kita menaikkan pujian syukur kepada Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja,
yang telah memberkati pelayanan Gereja Kalimantan Evangelis untuk menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Panggilah kita adalah mewujudkan anggota jemaat GKE yang misionaris. Panggilan misionaris ini menyangkut seluruh bidang kehidupan. Salah satu adalah panggilan bidang pelayanan pendidikan. Kiranya hari ini tekad dan semangat kita dibaharui untuk semakin tekun melakukan kehendak Allah. Arahkan hati dan hidupmu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.